السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat, biar kayak RT semangatnya, ayo. Saya salut sama RT Dedi tuh, tiap hari Minggu ya. Ayo jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para guru-guru kita, wabil khusus guru kita bersama Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ibrahim, mudah-mudahan diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat ditambah keberkahannya. Para asatidz Al-Mukarram Ustadz Ubaidillah Yadim, Al-Mukarram Ustadz Cuhendar, Ketua Musala Ustadz Abdul Raub, alhamdulillah hadir Mamanda Ustadz Dr. Anda Hasan Basri, Ustadz Mirwan, Ustadz Murdi, Ustadz Haji Mahfud, dan Ananda Ustadz Ahmad Bandaniji, dan seluruh para asatidz lainnya yang mohon maaf bila mana kami tidak sebut namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, terutama tokoh Mushola Nurul Mukminin, Bapak Sardi, Bapak Niman, dan seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj, yaitu Ananda Herianto beserta jajarannya, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang begitu gigih, Bapak RT Dedi, sehingga dengan kerja sama dari seluruh masyarakat, maka pada tahun ini Mushola Nurul Mukminin mengadakan Isra Mi'raj. Maka insya Allah apa yang telah disumbangkan oleh seluruh para masyarakat jamaah, mudah-mudahan yang pertama dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda, amin. Mudah-mudahan dengan partisipasi kita memberikan bantuan dana, kita semua diberi sehat ibu-ibu ya, amin. Panjang umur, kita semua nanti bersama masuk surga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam marilah kita haturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ntar kalau Kiai datang saya mau udahan bu ya. Belum datang ini Kiai. Dalam sejarahnya Bu,
Isra artinya perjalanan darat Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naiklah Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit dan seterusnya. Ayo udah bagiin. Bagiin apa tuh? Bakso udah keluar ini Bu, bakso. Belum. Udah. Maka di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu tujuannya sebagaimana dalam ayatnya linuriyahu min ayatina Allah, agar supaya aku perlihatkan min ayatina sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ini diantaranya Bu, dalam kisahnya Nabi bersama malaikat Jibril mengendarai kendaraan buruk. Pertama melewati satu kaum, yang mana kaum itu Bu mukanya sangat hancur. Ini mukanya seperti yang digeprok sama batu, hancur berkeping-keping. Begitu mukanya sudah hancur, kemudian Allah kembalikan lagi mukanya itu utuh seperti semula. Begitu sudah utuh, ada dagingnya dan bagus lagi, Allah hancurkan lagi sama batu, hancur lagi. Begitu dan begitu terus menerus. Sudah hancur, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Nabi, "Hai Jibril, siapa itu kaum yang mukanya asalnya bagus kemudian hancur, bagus lagi dihancurkan lagi?" Jawab malaikat Jibril, "Muhammad, itu umat kamu yang mana semasa hidupnya berat, wajahnya, kepalanya dipakai menundukkan sujud kepada Allah, yaitu berat tidak mau sholat." Maka di sini yang hadir insya Allah sudah rajin sholat semuanya, amin. Ini peringatan Isra Mi'raj membuahkan hasil ibadah yang istimewa, yaitu sholat. Kenapa istimewa? Kalau ibadah yang lain Bu, malaikat Jibril turun dari atas langit membawa wahyu ke bawah menemui Nabi. Tapi satu-satunya ibadah yang Nabi dari bawah bumi ke atas langit, yaitu ibadah sholat. Nah, oleh karena itu dengan peringatan Isra Mi'raj ini, khususnya masyarakat Nurul Mukminin yang belum dapat hidayah sholat, mudah-mudahan semuanya pada sholat, amin. Yang sudah ada hidayah sholat tapi di rumah, mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj mah penuh nih musolanya. Terutama besok subuh mudah-mudahan penuh sampai keluar nih. Jadi Isra Mi'raj itu hasilnya sholat. Nih ada kisah nih Bu. Ibu mau ceritain gak kisahnya? Romanya recet amat dikasih es tuh. Ayo bagiin cepetan tuh. Nolak bapak-bapaknya udah belum es tuh. Nih Bu, ada sebuah kisah. Zaman dulu ada seorang raja, sudah tua. Kemudian raja itu ditakdirkan oleh Allah nggak punya anak. Kalau raja punya anak kan dinasti. Rajanya meninggal turun ke siapa? Ke anak. Nah karena dia tidak punya anak, si raja ini berpikir, siapa ini yang jadi pengganti saya?
Akhirnya raja membuat sayembara. Sayembara tuh Bu, kalau di zaman sekarang siapa yang menemukan buronan hadiahnya 1 miliar. Atau ada orang kaya anaknya hilang, siapa yang menemukan anak saya hadiahnya mobil. Nah ini raja membuat sayembara. Siapa orang yang kuat sholat 3 hari 3 malam, maka dia akan menggantikan saya jadi raja. Sholatnya berapa Bu? Berapa lama? 3 hari 3 malam. Kalau seandainya ada sayembara begitu, siapa yang bisa sholat 3 hari 3 malam jadi presiden? Ini orang Nurul Mukminin kira-kira kuat nggak tuh? Sholatnya 3 hari 3 malam, nggak boleh tidur. Akhirnya orang banyak yang daftar. Siapa yang nggak mau jadi raja? Ya, daftar ribuan, tapi itu ya dari seluruh penjuru negeri pada daftar semua. Tapi kebanyakannya nggak ada yang kuat Bu. Ada yang kuat baru setengah hari udah loyo. Ya, alhamdulillah penceramah kita sudah hadir. Kiai Haji Zuhri Pauji. Ya. Nah, semuanya nggak ada yang kuat. Tiba-tiba ada seorang pemuda ibu-ibu. Dia daftar diri, kemudian dapat sehari kuat, 2 hari kuat, Bu, kuat tuh 2 hari. Malam ketiganya digoda oleh iblis. Sudah 2 kali digoda lagi ya. Begitu yang ketiga kali godaannya itu, ini si pemuda yakin ini bukan manusia, pasti iblis. Akhirnya berhasil, si pemuda ini akhirnya jadi raja. Siapa itu pemuda? Itu namanya Nabi Zulkifli. Siapa Bu namanya? Makanya Zulkifli itu orang yang bertanggung jawab. Nah inilah ibu-ibu kehebatan sholat. Tadi saya udah janji Bu, kalau ada penceramah udah saya mah ya. Cuma nyambung sama sambutan Pak Lurah nih. Tadi kan Bu makam di pintu kapuk udah penuh ya. Nih lagi nyambung nih Pak Lurah. Kebetulan Pak Lurah hadir. Memang kalau di dalam kitab fikihnya, kuburan itu namanya tanah wakaf milik seluruh muslimin. Kalau dalam hukum fikih memang diharamkan kuburan memakai batu. Jadi kuburan di keramik, kuburan bahkan sekarang bukan keramik lagi apa Bu? Granit. Kalau kuburannya milik umum, tanah wakaf haram. Sebab tadyikon lil muslimin, menyempitkan untuk hak orang lain. Kecuali kalau di tanah pribadi. Kalau di tanah pribadi makruh. Nah saran saya Pak Lurah, saran saya, karena sekarang sudah terjadi tanah wakafnya sudah penuh, akhirnya ngambil tanah orang ya, betul. Kalau saran saya, kalau Pak Lurah kan orang yang punya kuasa, maka saran saya Pak Lurah panggil ABRI, panggil polisi supaya membongkar keramik-keramik yang ada di kuburan. Kalau seandainya individu, kalau kita yang ngebongkar, kira-kira keluarganya marah nggak Bu? Marah. Kan ini mah atas nama pemerintah. Itu saran saya Pak Lurah. Jadi karena itu haram ibu-ibu, keramik di atas kuburan orang tua kita justru itu jadi siksa karena dosa. Coba kalau nggak di keramik,
Bu, ibu lihat dah keramik di kuburan. Kebanyakan sempit apa gede itu kebanyakannya? Gede, itu bisa-bisa satu kuburan raga dua itu. Dan yang keduanya tadi kata Pak Lurah di sana tidak. Jadi supaya si anak kumpul dengan babanya, dengan engkongnya. Kata Pak Lurah tadi nggak ketemu. Oh ternyata Pak Lurah di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, yatazayaruna, ahli kubur itu seperti ketika masih hidup, saling jarah, saling kunjungan tuh. Jadi nanti anak kunjungan sama orang tuanya, sama engkongnya, begitu Pak Lurah. Dan ini sangat berpengaruh. Kalau ada satu kuburan orang soleh, apalagi wali, apalagi ulama, itu bisa memberi syafaat 40 tetangga kuburannya. Ini misalnya di sini kuburan wali, kuburan ulama, kuburan orang soleh, tuh 40 ke timur dapat ya cahaya syafaat 40, ke barat kuburan 40, ya ke sana selatan, barat, kemudian utara, itu sangat berpengaruh. Makanya kita kalau menguburkan keluarga kita, kita harus pilih-pilih mana kuburan orang soleh supaya orang tua kita dekat dengan kuburan orang soleh. Tapi sebaliknya kalau kita makamkan keluarga kita di kuburan misalnya Jablay, ini Jablay ini mati, ini tukang mabok, nanti ibaratnya kita punya tetangga buronan polisi, digebukin sama polisi, dia kan jerit-jeritan, kita tengah malam keganggu nggak ya bebo? Keganggu. Nanti orang tua kita terganggu dengan siksaan kubur. Jadi begitu Pak Lurah. Jadi itu nanti antara ahli kubur saling ziarah, saling kunjungan. Itu menyambung dari sambutan Bapak Lurah. Jadi saya menyarankan Pak Lurah, alangkah lebih baiknya itu keramik-keramik kuburan dibongkar semua, tapi atas nama lembaga negara, pakai ABRI polisi. Sebab itu mengirimkan dosa ibu-ibu. Dan yang terakhir, dalam acara Isra Mi'raj ini tadi buahnya sholat. Tadi Bu yang sholat sehingga jadi raja sayembara siapa tadi? Nabi Zulkifli. Ada lagi seorang tabi'in. Seorang tabi'in namanya Amir bin Abdi Qais. Dia masuk ke dalam guha. Sholat aja ibu. Kemudian ketika Amir bin Abdi Qais masuk ke dalam guha sholat, ternyata di dalam guha itu sudah lebih dahulu ada orang yang sedang sholat. Jadi ini Amir bin Abdi Qais sholat, yang di depannya sholat, itu sholat terus Bu, tapi tidak saling menyapa. Itu dari mulai maghrib sampai malam. Kemudian dari pagi begitu menjelang maghrib baru ngobrol. Kata Amir bin Abdi Qais, Assalamualaikum ya Abdullah. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Baru kenalan, kamu namanya siapa? Saya namanya Hamamah. Kalau kamu? Saya namanya Amir bin Abdi Qais. Nah kata Hamamah, oh ini yang namanya Amir bin Abdi Qais. Iya, jadi udah lama kenal. Aduh alhamdulillah saya bisa ketemu. Jadi kalau zaman sekarang mah Bu, Amir bin Abdi Qais tuh Abdus Somad, udah tenar. Nah kemudian Hamamah bertanya nih, hai Amir bin Abdi Qais, saya ingin bertanya kepada kamu. Di alam dunia ini apa perkara yang paling kamu takuti? Maka Amir bin Abdi Qais menjawab, yang paling saya takuti adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya Bu, Allah berikan cobaan.
Ketika Amir bin Abdi Qais menjawab, yang saya paling takuti dalam hidup ini adalah Allah, tiba-tiba Allah utus macan. Macan tiba-tiba datang di hadapan mereka berdua. Maka itu Hamamah langsung lari. Nah, Hamamah langsung lari, Ibu. Ya kalau bahasa kampungnya lari kenceng tuh, lari apa, Bu? Lari. Tapi Amir bin Abdi Qais diam saja. Karena Amir bin Abdi Qais ini diam aja, akhirnya macannya malu. Macan yang pergi. Nah, setelah macan pergi, baru Hamamah mendekati lagi Amir bin Abdi Qais. Wahai Amir bin Abdi Qais, saya baru membenarkan ucapan kamu bahwa kamu yang paling ditakuti adalah Allah, dan Allah coba ketika kamu menjawab itu, Allah coba kirimkan macan, ternyata kamu tidak takut macan. Apa kata Amir bin Qais? Wahai Hamamah, manakala kita takut kepada Allah, maka seluruh makhluk Allah seperti macan takut kepada kita. Kemudian ditanya oleh Hamamah, hai Amir bin Abdi Qais, selama 1 hari 1 malam biasanya kamu berapa rakaat dalam sehari semalam sholat? Amir bin Abdi Qais jawab, 1 hari 1 malam biasanya saya sholat 1000 rakaat. Waduh, kalau kita berapa rakaat, Ibu? Kata Hamamah, waduh, kalau saya cuma 800 rakaat. Itulah keistimewaan sholat. Ya, berhubung mubalik kita sudah hadir, kalau saya mau udah biasa. Jangan lupa nih Bebo, walaupun ngantuk, Bapak-bapak, nih panitia siap besok ngaji seperti biasa, siap. Aduh, habis ngantuk makanya libur dia. Harusnya begitu habis Isra Miraj tambah lagi rajin ngajinya, amin. Sebab di dalam Al-Quran surah Al-Muluk, wa qalu law kunna aw qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafathil Ghaib, tafsir Gabir, ad-dinu la yakmulu illa bit-ta'lim. Yang namanya agama tidak akan sempurna dengan ngaji. Dalilnya ayat tadi, nanti ahli neraka begitu sudah berada di neraka keduhungnya, coba kalau dulu saya ngaji. Kenapa? Karena ngedenger dulu ilmu, baru nakilu kita merenung. Contohnya kita begitu ngaji, di hadapan kita ada perbuatan dosa. Waduh, tadi kata guru ini nggak boleh. Nah, akhirnya kita merenung. Tuh, kalau sudah ada nasihat, kita renungkan, ibaratnya ada pasukan setan dari awal kita lahir sebelah kiri. Begitu kita ngaji ada lawannya pasukan malaikat. Insya Allah kita semua bakal masuk surga, amin. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, gampang tandanya ahli surga mah di mana mau ngaji. Kalau orang sudah mau ngaji, ngedenger. Kalau sudah ngedenger nanti bisa mengamalkan. Sekarang bagaimana kalau mengamalkan kalau dia nggak ngedengar? Betul, Bu? Itu saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.